Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan makalah yang kami buat dengan tema kekerasan atas nama agama. Pembahasan pertama itu faktor pendorong terjadinya kekerasan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama adalah fenomena yang kompleks dan tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindakan kekerasan ini, mulai dari teori-teori sosial hingga kondisi ideologis, serta faktor sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Yang pertama yaitu teori dan pendekatan yang relevan. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan kekerasan atas nama agama adalah teori konflik. Teori ini berfokus pada bagaimana perbedaan nilai, kepercayaan, dan kepentingan antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat memicu ketegangan dan akhirnya menyebabkan konflik. Dalam konteks agama, ketika dua atau lebih kelompok merasa bahwa keyakinan mereka terancam, dapat muncul situasi di mana mereka merasa perlu untuk melindungi kepercayaan mereka dengan cara kekerasan. Yang kedua yaitu ada peran ideologi dan dogma dalam memicu kekerasan. Peran ideologi dan dogma agama dalam memicu kekerasan merupakan faktor penting yang sulit diabaikan. Banyak kelompok ekstremis yang menggunakan ajaran agama yang biasa atau disalahartikan sebagai justifikasi untuk tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran ini kemudian disesuaikan dengan konteks sosial dan politik yang ada, sehingga kebencian dan tuntunan untuk menggunakan kekerasan menjadi semakin kuat. Dogma yang rigid dalam suatu agama juga memainkan peran yang signifikan ketika ajaran agama mengandung pernyataan bahwa mereka yang tidak percaya atau menganut keyakinan berbeda adalah musuh. Hal ini bisa memicu sikap intoleransi. Sikap intoleransi ini dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang merugikan baik kepada individu lain yang memiliki keyakinan berbeda maupun kepada komunitas secara keseluruhan. Yang ketiga ada faktor sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi juga memegang peranan penting dalam mendorong kekerasan atas nama agama. Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dapat menciptakan kondisi yang subur bagi munculnya radikalisasi dan ekstremisme. Dalam banyak situasi, individu yang terjebak dalam kemiskinan kekuasaan dan seringkali mereka bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis yang memberikan rasa identitas serta tujuan hidup. Selain itu, adanya stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, baik secara ekonomi maupun sosial, juga dapat menjadi faktor penyebab ketika suatu masyarakat merasa bahwa mereka merupakan korban dari sistem yang tidak adil. Bisa muncul narasi yang mendorong agresi terhadap kelompok lain dengan keyakinan yang berbeda. Dengan memahami faktor-faktor pendorong ini, diharapkan kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama, membangun dialog antar agama, menciptakan keadilan sosial, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antar kelompok menjadi langkah-langkah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan kategorinya. Kekerasan yang terjadi atas nama agama bisa dikategorikan di dalam beberapa bentuk termasuk ekstremisme dan terorisme berbasis agama. Dalam bagian ini, saya akan membahas masing-masing bentuk ini secara singkat, namun insya Allah bisa dipahami. Contohnya,
yakni yang pertama ekstremisme dan terorisme berbasis agama. Ekstremisme dan terorisme berbasis agama merupakan bentuk kekerasan yang paling mencolok dan seringkali menjadi berita utama di seluruh dunia. Terorisme berbasis agama seringkali terjadi ketika individu atau kelompok ekstremisme mengambil tindakan kekerasan untuk mencapai cita-cita ideologis atau politik mereka. Yang kedua, kekerasan antar agama. Kekerasan antar agama adalah bentuk lain dari kekerasan yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok agama terjadi konflik. Nah, ini biasanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan serta rasa ketidakadilan dalam diskriminasi yang dialami oleh salah satu kelompok. Seperti itu. Salah satu contoh signifikannya yakni adalah konflik antar umat Hindu dan umat Muslim di India yang seringkali berujung kepada kerusuhan berskala besar. Nah, dalam konteks lokal ini, ketegangan antara sesama umat di beberapa daerah Indonesia seperti Ambon dan Poso juga menggambarkan bagaimana perbedaan kepercayaan dapat mengarah pada kekerasan. Yang ketiga, diskriminasi dan pengucilan kelompok minoritas agama. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama seringkali merupakan hasil dari ketidakpuasan atau ketidakadilan sosial yang lebih luas. Banyak kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia seringkali menjadi korban pengucilan dan kekerasan. Mereka tidak hanya menghadapi kekerasan fisik dan orang-orang yang menolak keyakinan mereka, namun yang mereka rasakan juga diskriminasi dalam bentuk larangan dalam beribadah, pembongkaran tempat ibadah, dan stigma sosial mereka yang sangat mendalam. Nah, dalam merespon bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama, penting bagi kita untuk meningkatkan dialog dan pendidikan antar agama yang menekankan toleransi, moderasi, dan saling pengertian. Dengan memahami berbagai bentuk kekerasan ini, diharapkan kita dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih damai dan inklusif di masa depan. Sekian. Baik, untuk poin C di sini yakni dampak sosial dan psikologis. Di sini ada 3 aspek utama. Dampak kekerasan atas nama agama. Yang pertama itu dampak langsung kepada korban kekerasan, ke individu gitu. Dampak langsung pada korban kekerasan ini sering mengalami trauma seperti gangguan psikologis hingga fisik. Bagi individu yang tidak bisa menghadapi kekerasan ini, itu bisa keganggu kayak mentalnya, kayak fisiknya, kayak mengalami kecemasan yang berlebihan, depresi, atau trauma. Untuk yang kedua itu dampak terhadap komunitas yang lebih luas. Kekerasan ini tidak hanya terjadi kepada individu tetapi juga kepada komunitas atau kelompok. Misal seperti meningkatnya ketegangan sosial atas kelompok yang berbeda. Misalnya nih ya, ada satu kelompok yang merasa terancam. Mereka mungkin bisa berpikir lebih ekstrim kepada kelompok yang lain, sehingga menyebabkan hilangnya toleransi antar kelompok yang berbeda agama. Terus yang ketiga itu analisis longitudinal tentang efek kekerasan. Efek kekerasan atas nama agama ini tidak hanya terjadi pada generasi sekarang. Tidak terbatas kepada generasi sekarang saja, tetapi ada risiko besar dari pola pikir atau kayak pola pikir yang dihasilkan kepada generasi mendatang itu ada, kayak bisa gitu. Kayak contohnya kan dari lingkungan kan juga bisa berpengaruh gitu kepada pola pikir kita, kepada pola pikir anak-anak mendatang gitu tuh.
Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dan penanganan kekerasan atas nama agama merupakan isu penting yang memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak, termasuk juga seperti kita. Upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, meliputi pendidikan, dialog antar agama, serta rekomendasi kebijakan yang tepat. Dalam bagian ini, kita akan membahas 3 aspek utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan atas nama agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam mencegah ekstremisme. Pendidikan memainkan peran kunci dalam pencegahan ekstremisme dengan pendidikan yang baik. Individu dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi isu-isu kompleks yang terkait dengan agama dan keyakinan. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi dan toleransi yang sangat penting yang mengurangi resiko ekstremisme. Melalui kurikulum pendidikan yang inklusif, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan, memahami keragaman, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, pendidikan orang tua juga tidak kalah pentingnya, karena orang tua adalah madrasatul ula untuk anaknya kelak. Dan kedua, kita akan membahas tentang inisiatif dialog antar agama dan rekonsiliasi sosial. Dialog antar agama merupakan salah satu langkah esensial dalam mengatasi dan mencegah kekerasan atas nama agama. Melalui dialog ini, pihak-pihak yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda dapat mendiskusikan pandangan mereka, mendengarkan dan memahami satu sama lain, serta mencoba membangun konsensus untuk mengurangi konflik. Rekonsiliasi sosial juga penting setelah peristiwa kekerasan terjadi. Program-program rehabilitasi untuk korban dan keterlibatan mereka dalam upaya rekonsiliasi dapat membantu memulihkan kepercayaan di antara masyarakat yang terlibat dan membangun kembali masyarakat yang harmonis. Dan yang ketiga ada policy recommendation bagi pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga terkait mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani isu kekerasan atas nama agama. Salah satu rekomendasi kebijakan adalah pengembangan strategi pencegahan berbasis bukti. Hal ini termasuk memperkuat kebijakan pendidikan yang mendukung toleransi dan moderasi beragama, serta melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tentang bahaya ekstremisme. Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif antara pendidikan, dialog, serta kebijakan publik, diharapkan kekerasan atas nama agama dapat diminimalkan. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk bersama-sama membangun budaya toleransi dan menghormati perbedaan. Menangani kekerasan atas nama agama adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Melalui pendidikan yang baik, inisiatif dialog antar agama, dan kebijakan yang tepat, kita bisa memfasilitasi terciptanya masyarakat yang lebih damai dan inklusif, sehingga kekerasan dapat diminimalisir dan kehidupan beragama dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Jadi kesimpulan antara ketiganya adalah kekerasan atas nama agama adalah fenomena yang rumit dan berbahaya yang mempengaruhi kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Dari pembahasan yang telah dilakukan, beberapa faktor menyebabkan kekerasan ini bisa dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ekstremisme dan terorisme berbasis agama, kekerasan antar agama, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Yang dimana di Indonesia sendiri mayoritas agamanya adalah Islam, sedangkan untuk agama lainnya yaitu minoritas. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, karena lebih baik toleransi daripada menghina satu sama lain. Begitu, oleh karena itu pencegahan dan penanganan kekerasan atas nama agama memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan tokoh agama. Kerjasama ini harus difokuskan pada program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Inisiatif dialog antar agama yang membuka ruang diskusi serta kebijakan publik yang menegakkan keadilan dan perlindungan bagi semua kelompok. Dengan melakukan kolaborasi secara terpadu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman, damai, dan inklusif, di mana setiap individu dapat hidup dengan saling menghormati satu sama lain tanpa merasa terancam oleh perbedaan keyakinan. Maka dari itu kita rakyat Indonesia harus banyak-banyak toleransi kepada umat yang lain. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.